Jumpa lagi bersama Cocok Bidal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Jong Seok, yaitu bos gangster yang berubah menjadi anak SMA. Langsung saja, berbuat maksiat janganlah dilanjut. Dan ceracrit cerut. Di part kali ini Jong Seok melihat adegan yang sangat memilukan dari Sim Jae dan ibunya. Di sana mereka berdua pun menangis dan Jong Seok pun bergumam, apa-apaan ini? Kenapa dia bertingkah seperti orang yang berbeda? Tidak, tunggu. Perasaan aneh ini dari yang sebelumnya. Aku tahu. Jangan bilang kalau ini adalah ulah dari malaikat. Dan di sana ibu si Sim Jae pun berkata, "Oh Jong Seok, apa yang kau katakan sebelumnya itu benar?" Sambil ibu Jae melihat Jong Seok di sana. Jong Seok di sana pun terkejut dan ia membayangkan ia yang berjanji, yang berkata, "Biarkan Jae melanjutkan sekolahnya sampai dia lulus. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkannya." Lalu di sana Jong Seok pun terduduk lagi dan bersujud. Ia berkata, "Aku serius. Aku akan lindungi dia, tidak peduli apapun yang terjadi." Di sisi ibu Sim Jae, ia pun terdiam lalu berkata, "Itu tidak cukup." Dan Jong Seok di sana pun terkejut sambil ia bersujud. Ibu Jae berkata lagi, "Buat dia bahagia, lakukan hal itu untuk semua luka yang kau sebabkan padanya selama ini." Di sana Jae pun terdiam lalu berkata, "Ibu, apa yang kau lakukan?" Jong Seok pun berkata, "Aku mengerti." Lalu ibu Jae memberikan sebuah jimat kepada Jong Seok sambil berkata, "Ambil ini." Jong Seok pun menjawab, "Jimat? Apa ini bisa mengusir hantu?" Ibu Jae pun menjawab, "Tidak, ini bisa menarik mereka masuk. Jaga itu bersamamu sepanjang waktu." Di sana Jong Seok pun berkata, Apa kau ingin agar aku kerasukan hantu? Ini adalah balas dendam tingkat gila." Ibu Jae pun berkata, "Aku tidak bercanda. Kau pasti akan membutuhkan jimat ini. Jangan dibuang, bawalah selalu." Di sana Jong Seok pun memegang sambil terlihat jijik pada jimat itu. Ia pun berkata, "Kau membuat permintaan konyol dengan wajah yang tegas. Ini tidak mempunyai efek samping kan?" Di sana ibu Sim Jae pun menjawab, "Kau benar-benar pengecut untuk seorang yang sangat tinggi." Dan si Jung pun berkata, "Aku bisa mendengar segalanya, Nyonya." Lalu terlihat Sim Jae dan Jung di sana. Sim Jae pun berkata, "Kalau begitu kami pergi dulu, Ibu." Ibunya pun menjawab, "Cepatlah pergi. Itu tidaklah bagus untuk berada di tempat yang penuh dengan spirit." Sim Jae di sana pun menjawab, "Aku akan kembali, Ibu." Lalu terlihat pemukiman dan rumah-rumah di sana. Terlihat juga Jong Seok dan Sim Jae yang sedang berjalan. Mereka berjalan sambil terdiam dan tiba-tiba Sim Jae pun berkata, "Makasih untuk." Lalu Jung pun menjawab, "Maafkan aku." Lalu di sana Sim Jae pun terkejut, "Untuk apa kau minta maaf?" Jung pun terdiam. Lalu ia pun berkata, "Saat di sekolah aku meninggalkanmu dan pergi begitu saja." Terlihat di sana saat Jong Seok meninggalkan Sim Jae bersama ibunya dan tidak ingin mencampuri urusan mereka. Jae di sana pun berkata, "Tidak masalah, kau pasti punya alasannya." Lalu Jong Seok pun menjawab, "Waktu itu yang kupikirkan hanyalah antara kau dan ibumu dan menghentikan orang-orang dari membicarakan kalian itu." Terlihat di sana beberapa orang temannya yang sedang membicarakan Jong Seok. Sim Jae pun berkata, "Jong Seok, kau jangan bilang kau itukah tujuanmu untuk membuat orang-orang langsung memperhatikanmu?" Jung di sana pun menjawab, "Ya, itulah keahlianku. Itu bukanlah hal yang baru. Tidak akan ada yang berubah. Orang-orang hanya akan membenciku sedikit lebih banyak." Sim Jae pun berkata, Kenapa kau melakukannya sejauh itu?" Dan si Jong Seok menjawab, "Apa maksudnya kenapa? Aku yang sudah berjanji padamu, aku akan melindungimu, tidak peduli apapun itu." Lalu di sana Sim Jae pun berlari dan merangkul Jong Seok. Dan aduh, dua cewek Mo, ini dua cewek. Pilihan antara Jae atau Enceong Mo. Di sana Jung pun terkejut dan berkata, Jae." Dan terlihat Jae merangkul si Jong Seok di sana. Jae pun berkata, "Aku menyukaimu. Aku tahu tentangmu dan Enjeong, tapi aku tidak ingin menyembunyikannya lagi." Lalu tiba-tiba Jong Seok pun terkejut dan ia bergumam, bagaimana dia bisa mengetahui hal itu? Tidak, yang lebih penting
Ah, apa ini? Lalu terlihat tangan Jung yang memegang tangan si Jae dan ia berkata, kau membuat kesalahan Jae. Lalu Jae pun terkejut dan ia pun hampir menangis sambil ia berkata, apa? Lalu si Jung pun menjawab, apa kau sudah lupa apa yang sudah kulakukan padamu? Jung Seok pun bergumam, aku melakukan hal-hal yang tidak bisa kau bayangkan. Lalu di sisi si Jim Jae ia pun berkata, aku tahu. Dan Jung di sana pun makin terkejut lagi berkata, apa? Lalu Jae di sana pun berkata, kapanpun aku dalam bahaya atau ketakutan, kau selalu ada di sisiku dan melindungiku. Sambil terlihat si Jung Seok yang menatap Jae di sana dan Jae berkata lagi, aku tahu orang yang kau sukai adalah En Jeong, jadi kau tidak perlu menerimaku. Di sana si Jung lalu membalikan badannya dan menatap si En Jeong. Ia pun berkata, kurasa kau sudah salah paham. En Jeong dan aku tidaklah seperti itu. Lalu Jae pun berkata, hah? Tapi aku melihat kalian berpelukan pagi ini. Di sisi Jung Seok ia pun malu dan ia berkata, tidak ya, itu ada sesuatu yang terjadi, tapi kami tidaklah berkencan atau semacamnya. Lalu terlihat ia memegang kepala si En Jeong dan ia pun mengusap kepalanya sambil berkata, kalian bisa berkompetisi mulai sekarang. Bukanlah cinta tentang siapa yang menang lebih dulu. Lalu ia pun bergumam, apa yang sedang aku katakan kali ini? Aduh, mau menjadi kompetisi merebutkan Jung Seok ini antara En Jeong dan Sim Jae. Lalu terlihat wajah Sim Jae yang tersenyum dan tiba-tiba memeluk Jung Seok lagi di sana dan ia pun berkata, oke, aku mengerti. Aku akan bekerja keras agar tidak kalah dari En Jeong. Sambil ia pun tersenyum bahagia. Di sana si Jung pun berkata, oke, sambil ia bergumam, kalau En Jeong dia pasti akan bilang aku sedang bicara omong kosong, menertawakanku atau marah. Tapi Jae adalah Jae, kurasa lupakan. Lalu malam pun tiba di sana di rumah si Jung Seok. Ayahnya sedang berjalan dan menghampiri si Jung Seok. Lalu ia pun berkata, kau tenang sekali, kupikir kau sudah tidur. Bukankah kau akan sekolah besok? Di sana si Jung pun menjawab, aku hanya tidak bisa tidur akhir-akhir ini. Dan ayahnya pun berkata lagi, bicara apa kau? Pergilah belajar jika kau tidak tahu harus melakukan apa. Lalu Jung Seok pun terdiam. Lalu ia pun berkata, ayah, ibuku orang seperti apa dia? Ayahnya pun langsung memalingkan muka dan ia berkata, berhentilah memikirkan hal yang tidak berguna dan pergilah tidur. Lalu terlihat Jung Seok yang melamun sambil bersandar di dinding. Ia membayangkan Sim Jae yang dipeluk oleh ibunya yang khawatir. Sedangkan di sisi si Jung Seok ia pun bergumam, aku merasa bersalah dan berterima kasih pada Jae berkali-kali sebelumnya, tapi hari ini untuk pertama kalinya aku merasa iri padanya. Siapa kau dan apa yang kau lakukan, ibu yang tidak pernah kutemui? Lalu di sisi lainnya terlihat seseorang yang dipukul mukanya dan sampai terpental. Dan ia pun berkata, kau sedang sial bajingan. Dan tiba-tiba dari belakang ada sebuah kayu yang memukul kepala orang yang memukul tadi. Dan ternyata itu adalah pertarungan antar geng. Terjadi baku hantam antara kedua belah geng. Terlihat di sana Jang Seong-so dari geng Tiger School dan Ki-hwan dari geng Sampo sedang berhadapan. Tiba-tiba dari belakang si Jang Seong-so seseorang akan memukulnya berkata, matilah Jang Seong-so. Lalu dengan cepat tangan Jang Seong-so memegang erat kepala orang itu sambil ia pun berkata, kalau kau ingin menyergapku maka lakukan dengan tenang. Apa kau ingin tertangkap? Sambil ia mengangkat orang itu dan ia pun membanting orang itu ke tanah. Lalu ia melirik seseorang di sana dan anak buahnya yang sedang bertarung dengan beringas. Di sana Jang Seong-so pun bergumam, sial, geng Sampo itu mereka membawa banyak orang. Mereka akan menerobos jika terus begini. Seseorang pasti akan terluka parah. Sedangkan di sisi Ki-hwan ia terdiam sambil melihat pertarungan itu. Dan di sana Jang Seong-so pun bergumam, aku Jang Seong-so, rasanya ini bukanlah ide yang bagus. Sial, tapi aku tidak punya pilihan lain bukan? Lalu ia berteriak memanggil Yom Ki-hwan. Di sana
Giwan pun terdiam. Lalu si Jang Xiongso pun berkata, lupakanlah pertarungan tidak berguna ini dan mari selesaikan ini 1 lawan 1. Jika kau mengalahkanku, aku akan menyerah atas bisnis wilayah ini. Di sana Giwan pun terdiam dan anak buahnya pun melotot ke arahnya semua. Lalu Giwan berkata, rasanya saat ini kami sudah mendapatkan kesempatan bagus. Lalu kenapa juga aku harus mengambil resiko? Jang Xiongso pun berkata dengan lantang, tujuanmu adalah mengambil alih bisnis wilayah kan? Kalau begitu berhentilah menyebabkan korban yang tidak perlu dan selesaikan ini. Apa sih hebat Yom Giwan takut padaku? Sana Giwan pun emosi dan berkata, ejekan yang tidak berharga dan menyebalkan. Meskipun begitu, karena kakak sudah memohon dengan sangat putus asa, aku harus menghormati keinginannya. Sambil ia menuju ke arah Jang Xiongso di sana. Lalu Jang Xiongso pun berkata, bajingan kau, hati-hati dengan yang kau katakan. Lalu terlihat mereka berdua yang sedang berhadapan akan berduel dan mereka pun ancang-ancang akan menyerang juga. Jang Xiong pun menyerang Giwan di sana, tapi dengan cepat Giwan memukul wajah dari Jang Xiongso itu. Lalu ternyata Giwan di sana dapat menangkap pukulan dari Jang Xiongso dan Jang Xiongso pun terkejut karena itu. Lalu Jang Xiongso pun berkata, kau sebut itu pukulan? Apa ada nyamuk yang menggigitku? Sambil ia memukul Giwan di sana, tapi dapat dihindari oleh Giwan. Lalu Giwan memukul lagi wajah si Jang Xiongso itu dengan cepat. Jang Xiongso pun di sana terkejut dan berkata, sialan kau. Berhentilah bersikap licik dan lawanlah aku. Sambil terlihat mereka berdua bertarung dengan sangat serius dan di antara teman-teman mereka pun terkejut karena tendangan Giwan dapat ditangkis oleh Jang Xiongso. Di sana Jang Xiongso pun berkata, dapat kau. Lalu terlihat kaki dari Giwan yang mengarahkan tendangannya ke arah muka si Jang Xiongso. Lalu di sana Jang Xiongso pun terlempar jauh. Sedangkan di sisi anak buah Jang Xiongso, ia pun berkata, Yungnim. Ia terlihat khawatir dengan Jang Xiongso. Di sisi Jang Xiongso, ia pun bangkit dari terjatuhnya tadi dan ia pun bergumam, sial, sudah pasti dia berbeda dari gangster pada umumnya. Yong Giwan, jadi rumor bahwa dia itu merupakan pasukan khusus adalah benar. Sambil ia merangkak ke bawah Yong Giwan itu. Lalu di sana Jang Xiongso pun bergumam lagi, kenapa dia tiba-tiba? Lalu ia menoleh ke arah sesuatu dan ia melihat sebuah pisau di sana. Dan Giwan terkejut karena ada pisau di sebelah Jang Xiongso. Giwan pun berpikir pasti senjata itu akan digunakan untuk menyerangku. Lalu Jang Xiongso pun mengambil pisau itu dan ia pun di sana berkata, kenapa? Apa karena ini? Lalu Giwan ancang-ancang, tapi Jang Xiongso pun membuang pisau itu dan Giwan di sana pun bertanya-tanya. Lalu Jang Xiongso pun terbangun dan ia berkata, sial, itu benar-benar sakit. Kenapa kau sangat terkejut dan memberiku jeda? Apa kau pikir aku Jang Xiongso adalah bajingan menyedihkan yang menggunakan pisau dalam pertarungan 1 lawan 1? Majulah brengsek, aku masih belum selesai. Di sana Giwan pun terkejut, lalu ia emosi berkata, dasar bodoh, kau akan menyesalinya saat kau mati. Lalu Giwan di sana pun memukul Jang Xiongso dengan keras dan memukul lagi hingga Jang Xiongso tidak bisa berkutik karena serangan dari Giwan itu. Di sana anak buahnya pun sampai khawatir dan berkata, Jang Xiongso nim, apa kau baik-baik saja? Lalu di sana anak buahnya akan menyerang juga, tapi dicegah oleh seseorang di sana dan ia berkata, teman, tahan dulu. Apa kau ingin menodai pertarungan Yungnim? Di sisi Jang Xiongso, ia pun menyerang lagi ke arah Giwan itu, tapi dapat dihindari dan Giwan memukul perut dari Jang Xiongso itu hingga Jang Xiongso pun terkapar. Anak buah Jang Xiongso pun berkata, aku akan menghentikan mereka, dia akan mati jika terus begini. Seseorang temannya pun berkata, tidak boleh, Yungnim sengaja melakukan pertarungan 1 lawan 1 untuk melindungi kita dan juga Yungnim masih belum kalah. Sambil ia melihat Jang Xiongso yang bangkit dari terkaparnya tadi,
Anak buahnya pun berkata lagi, lihat, perhatikanlah penampilannya, dia berdiri dengan kuat. Lalu terlihat pukulan dari Gi-hwan dapat ditangkap oleh Jang Seong-so. Di sana Jang Seong-so pun berkata, aku mendapatkanmu. Sedangkan di sisi Gi-hwan akan memukul lagi. Ia pun berkata, dasar bodoh, kau hampir mati. Lalu kenapa haruskah aku mengakhiri ini? Dan tiba-tiba Gi-hwan pun terkejut. Ia pun bergumam, apa? Aku tidak bisa menariknya. Bajingan ini bagaimana bisa dia masih sekuat ini? Di sana Jang Seong-so pun tangannya lemas dan ia berkata hampir mati, sambil ia pun mencoba menggenggam tangannya dan ia berkata, apa kau membicarakanku? Sambil terlihat kepalan tangannya. Dan di sana Gi-hwan pun bergumam, sial, aku harus menahan. Lalu tiba-tiba Jang Seong-so memukul muka Gi-hwan itu, tapi dapat ditahan oleh tangan dari Gi-hwan. Dan ternyata pukulan itu sangat kuat hingga membuat Gi-hwan terpental di sana. Anak buah Jang Seong-so pun berkata, bagus, seperti yang diharapkan dari Yung Nim. Jang Seong-so di sana pun berkata, sudah ku bilang padamu bukan? Ini masih belum berakhir. Gi-hwan pun bangkit dan berkata, jangan membuatku tertawa. Untuk orang yang terlihat bisa mati kapanpun, apa kau serius bertingkah tangguh hanya karena mendapatkan satu pukulan saja? Melawan orang sepertimu, aku bisa dengan mudah. Tapi tiba-tiba ia pun melihat ke tangannya dan bergumam, hanya karena pukulan seperti itu, aku Yom Gi-hwan. Ini tidak masuk akal, tanganku terasa sakit. Di sisi Jang Seong-so pun ia berkata, ada apa denganmu Yom Gi-hwan? Kau tidak terlihat baik. Apa kau ingin kuberikan waktu istirahat? Sambil ia memainkan tangannya di sana. Di sisi Yong Gi-hwan, ia pun berkata, tidak, mari kita selesaikan sekarang. Dan di sana Jang Seong-so pun berkata, bajingan sialan, apa kau sedang membintangi film material arts? Lalu di sisi mereka terlihat si Gi-hwan sedang melaju ke arah si Jang Seong-so dan terlihat mereka berdua akan saling memukul lagi. Tapi tiba-tiba terdengar suara pistol dan mereka pun terkejut dan menoleh. Terdengar suara dari Pak Polisi, testing, dengarkan aku gangster, kami sudah mengepung kalian. Aku ulangi, kami sudah mengepung kalian, hentikan semua tindakan kalian dan menyerahlah. Sambil ia menembakkan pistol di sana. Para anak buah dari Jang Seong-so pun berkata, sial, itu polisi, semuanya lari. Dan terlihat polisi yang sedang menangkap mereka dan banyak juga yang sedang kabur. Sedangkan di sisi Jang Seong-so dan Gi-hwan, Jang Seong-so pun berkata, tidak bisa dipercaya, polisi menghalangi kita. Dan di sana Gi-hwan tidak banyak bicara dan terdiam. Lalu Jang Seong-so pergi meninggalkan Gi-hwan sambil ia berkata, nampaknya kita harus menunda pertarungan kita. Kau beruntung Yo Gi-hwan. Lalu di sisi Yong Gi-hwan, ia pun berkata, kau adalah orang pertama yang bertahan selama ini melawanku 1 lawan 1. Kekuatan, ketahanan, gerakan, dan bahkan kesombonganmu aku akui. Sekarang aku mengerti kenapa anak buahmu mengikutimu dengan hidup mereka. Di sana Jang Seong-so pun membentak dan berkata, kau bilang apa bajingan? Gi-hwan pun berkata, namun karena itulah kau pasti mati. Kau terlalu sibuk membuat gerakan tidak berguna untuk mendapatkan kesempatan dalam kemenangan yang pasti. Kau seharusnya menikamku saat kau punya pisau. Kau akan segera menyadari bahwa kau tidak akan bisa bertahan lama di dunia ini dengan sikap seperti itu. Sambil terlihat tadi di mana si Jang Seong-so memegang pisau dan membuangnya. Sedangkan di sisi Jang Seong-so, ia pun terdiam sambil memandangi si Gi-hwan itu. Lalu terlihat malam hari di tengah kota. Di sana beberapa orang sedang berjalan. Itu adalah Jang Seong-so dan anak buahnya. Jang Seong-so pun bergumam, geng Sampo, mereka sudah menyerang bisnis kami 3 kali di bulan ini. Bahkan meskipun kami saling berkompetisi di masa lalu, tapi ini sudah melewati batas. Bagaimana dia bisa membuat gerakan?
Dari belakang anak buahnya pun berkata, Yungnim, kau terluka parah, kau seharusnya ke rumah sakit. Dan di sana si Jang Xiongso pun menjawab, aku baik-baik saja, cari tahu apa yang terjadi pada orang yang tertangkap. Lalu ia pun bergumam, mereka sangat kuat dan cepat. Lalu polisi nampaknya juga sudah mengawasi mereka, seolah-olah mereka memiliki seseorang di belakang mereka. Tapi ini terlalu mendadak, siapa dia? Nampaknya aku harus lebih menyelidiki ini. Lalu terlihat di sana anak buahnya yang sedang menghadap berkata, selamat datang Yungnim. Lalu di sana Jang Xiongso pun menjawab, ya, apa bos ada di dalam? Dan anak buahnya pun menjawab, ya, dia sedang minum di ruang VIP. Xiongso pun berkata, aku akan segera kembali, kalian tunggulah di sini. Ternyata Jang Xiongso ke markas geng Tiger School dan menghadap ke ketua mereka. Di sana Jang Xiongso mengetuk pintu dan ia lalu masuk berkata, halo bos, aku sudah datang. Lalu terlihat bos mereka bersama dua purl dan bos itu pun berkata, oh iya, ini adalah saudara-saudaraku Xiongso. Lalu itu adalah bos geng Tiger School Shin Dae-yun dan bersambung mok